Hakim MK Guntur Hamzah dipersoal karena dia melanggar kode etik tetapi tetap dilantik. Apakah kalian menjadi bagian yang mempermasalahkan orang yang melanggar kode etik dan dilantik, atau ya itu kan hanya etika? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jarang-jarang kita mendengarkan seorang hakim, lebih khusus hakim MK, melanggar kode etik tetapi masih dipertahankan. Sebenarnya bagaimana sih? Ayo kita membaca sebuah berita. Nanti kalian bisa setuju, bisa tidak setuju, dan bisa berkomentar apa yang menjadi pendapat kalian tentang fenomena ini, yaitu Hakim MK Guntur Hamzah yang dilantik Jokowi resmi langgar kode etik. Ini adalah sebuah pemberitaan di tempo.co Jakarta. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim Guntur Hamzah dalam kasus pengubahan putusan MK lewat putusan nomor 1 garing MKMK garing KT garing 02 garing 2023. MKMK menyatakan Guntur yang dilantik Presiden Jokowi 23 November 2022 pada terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Maksudnya bukan pelantikannya kemarin, tapi sudah 23 November 2022. Kalau yang kemarin yang dilantik itu adalah Ketua MK sama Wakil. Sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, dalam hal ini bagian dari penerapan prinsip integritas. Kata Ketua MK, Idewa Gede Palguna, saat membacakan amar putusan dalam sidang pleno, mengucapkan pengucapan putusan di gedung MK pada hari Senin kemarin. MKMK menyatakan Guntur memang berhak mengubah frase dengan alasan aksi tersebut dilakukan sebagai usulan perubahan dan perbaikan putusan dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Tapi Guntur tetap dinilai melanggar etik karena berbagai pertimbangan. Salah satunya karena usulan perubahan frase itu dilakukan ketika masih ada kontroversi atas pengangkatannya sebagai hakim MK menggantikan Aswanto. Selain itu, Guntur juga tidak ikut memutus putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103 garing PUU tanda hubung 20 Romawi garing 2022. Mengubah padahal dia tidak menjadi bagian dari proses hakim. Dugaan pemalsuan putusan MK nomor 103 garing PUU yang berasal dari gugatan advokat Ziko Leonardo itu terjadi pada uji materi pasal 23 ayat 1 dan 2 serta pasal 27 Undang-Undang MK. Uji materi ini diajukan sebagai respon atas pencopotan Aswanto sebagai hakim konstitusi pada 29 September 2022. Zero menemukan kejanggalan pada putusan MK atas uji materi tersebut, sebab putusan yang dibacakan berbeda dengan salinan yang ia terima. Pada putusan yang dibacakan terdapat frase "dengan demikian", sedangkan dalam salinan frase itu berubah menjadi "ke depan". Dia menduga perubahan itu memang sengaja sehingga patut diduga telah melanggar pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Ngeri juga ini ya. Putusan nomor 1 garing MKMK nomor 2 tahun garing 2023 ini disampaikan setelah MKMK meminta keterangan dari sejumlah saksi termasuk panitera dan para hakim MK. Dalam sidang MKMK menyampaikan keterangan dari mereka yang diperiksa, salah satunya yaitu dari Guntur Hamzah. Berikut beberapa keterangan yang disampaikan Guntur yang dibacakan MKMK 1. Bahwa pemberi keterangan MKMK mengakui dirinya mengusulkan perubahan frase
dengan demikian menjadi ke depan. Oh, ngeri ya. Jadi kalau menjadi hakim itu harus hati-hati. Kata demi kata, tidak hanya substansial, itu dicek. Pembacaan tersebut merupakan hari pertama dirinya sebagai Hakim Konstitusi 23 November 2022. Oh. Kemudian Guntur menyarankan Majelis Kehormatan melihat rekaman RPH 23 November di mana dirinya mendapat gambaran bahwa para hakim menerima kehadirannya yang pada intinya menyatakan bahwa kejadian penghentian Hakim Konstitusi itu tidak terulang lagi dan ke depan tidak terjadi lagi. Oh, ini bahaya kalau permainan di sini nih. Guntur menyimpulkan kejadian penghentian Hakim Konstitusi tidak terjadi lagi saat sidang pembacaan putusan dan menggunakan toga. Dirinya sedang menjalankan kekuasaan kehakiman yang dijamin Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di mana ketika hakim menjalankan tugas kekuasaan kehakimannya, dirinya menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang kemudian disebut pula bahwa kekuasaan kehakiman adalah hakim dan menjalankan tugas dan wajib menjaga kemandirian peradilan. Yang 5, bahwa saat diberikan 5 draft putusan, pemberi keterangan membaca draft tersebut sebagai bagian dari tugas seorang hakim. Oleh karena dirinya menangkap gambaran pada waktu RPH 23 November agar kejadian penggantian hakim tidak terulang lagi menurut professional adjustment. Kemudian nomor 5, menurut Guntur dengan ditandatangani dokumen putusan oleh 9 hakim, sebenarnya masalah tersebut sudah selesai dan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti yang ada di MK. Sebelumnya Jokowi melantik Guntur Hamzah sebagai Hakim MK di Istana Negara 23 November 2022. Pelantikan ini tertuang dalam Kepres 114B 2022 dan selanjutnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi clear apa yang menjadi problem, yaitu sesudah beliau Guntur Hamzah dilantik menjadi MK, membuat sebuah keputusan atau terlibat dalam sebuah keputusan yang dia tidak terlibat dalam proses persidangan, tetapi beliau membela betul apa yang diputuskan tersebut. Karena ya 5 hal tadi yang menjadi alasan, bisa di-scroll lagi apa yang menjadi penjelasannya. Hanya saja yang perlu dipertimbangkan, yang perlu diperhatikan adalah ada sebuah kalimat yang frase dengan demikian menjadi ke depan. Dengan demikian menjadi ke depan. Itu yang menjadikan para Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyidangkan, dan keputusannya adalah bahwa yang bersangkutan itu adalah, bahasanya begini, Majelis Kehormatan MK resmi menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim Guntur Hamzah dalam kasus pengubahan putusan MK lewat putusan MK nomor 1. Jadi bahasanya itu sederhana, mengubah dengan demikian ke depan. Apakah kalian juga menjadi ingin mempermasalahkan atau cukup bisa menerima? Menurut analisis saya, pertama, memang kalau di dunia hukum itu yang menjadi tema itu legal formal juga menjadi bagian, tidak cukup substansial. Mengapa? Tema bahasa dengan demikian, dengan ke depan, itu kan legal formal saja kan, tapi secara substansi memang berbeda sih. Dengan demikian masih terjemahannya beragam, tapi ke depan, nah itu kan menjadi sesuatu. Sehingga kalau kalian jadi hakim MK atau hakim ataupun penegak hukum, hal seperti itu pasti menjadi perhatian. Di sini Majelis Kehormatan memberi peringatan secara tertulis yang
pada sebelumnya Guntur Hamzah membela, dan itu adalah menurut dia adalah demi sebuah kebenaran, demi marwah hakim yang merdeka untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi Majelis Kehormatan MK tetap mengatakan memberikan peringatan secara tertulis. Sederhana kan? Tapi tidak boleh diulangi. Ini adalah dalam bahasanya Majelis Kehormatan, ya melanggar. Apakah kalian setuju dengan putusan ini? Yang pasti ini adalah sudah diputuskan, harus dijalankan supaya tidak terulang lagi dalam kedepannya. Yang kedua, putusan hakim, apalagi MK, itu adalah final dan mengikat. Jadi putusannya itu final dan mengikat. Selanjutnya ketika ada kalimat perubahan, meskipun itu bukan substansial, dengan demikian ke depan, akhirnya kan, oh ini kan kok tidak final mengikat. Dalam bahasanya itu kan oleh seorang pengacara yang memprosesnya, itu kan kok terjadi perbedaan antara yang dibacakan oleh hakim dengan yang diterima Ziko. Ziko ini merupakan seorang pengacara, Ziko Leonardo, itu pengacaranya Hakim Aswanto yang dicopot. Selanjutnya Hakim Aswanto itu diganti oleh Guntur Hamzah. Disinilah pada awalnya. Jadi kalau tidak ada perubahan hakim, maksudnya konflik atau ya cara merespon terhadap perubahan hakim, mungkin hal ini tidak terjadi. Tapi karena terjadi, maka sekecil apapun akan dicari. Ziko Leonardo, Hakim Aswanto, yang di tengah jalan, ya itu memang kemarin pro dan kontra, nggak tahu kalian termasuk bagian yang mana, tapi ini terjadi dan kemudian bisa berjalan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menurut saya sih kedepannya ya, Hakim MK itu kan hakim yang menjaga marwah konstitusi. Konstitusi yang, ya kalau kita ngomong negara kita kan negara yang berdasarkan hukum. Negara yang semuanya tunduk kepada hukum. Maka keberadaan Mahkamah Konstitusi, ya segala-galanya, tidak boleh ada orang melebihi konstitusi. Bahkan presiden, pejabat negara harus taat tunduk kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga kehadiran seorang hakim, misalkan kalau ada yang bermain-main dengan itu, maka bisa saja konstitusi kita dicapek-capek oleh yang bermain-main tersebut. Hakim Mahkamah Konstitusi yang menjaga konstitusi harus kita jaga. Semoga tidak ada elit politik yang mempunyai kepentingan melebihi dari kepentingan negara. Maksudnya mereka harus dilawan. Lebih khusus kita menyiapkan pemilu 2024. Di situ ada pilpres, ada pemilu legislatif. Mahkamah Konstitusi terlibat banyak. Semoga kasus sebagaimana yang ditampilkan oleh Ziko Leonardo seperti itu, meskipun hanya sederhana, menjadi dengan demikian menjadi ke depan, itu tetap tidak sederhana tapi serius, karena memang mempunyai arti yang berbeda. Meskipun mungkin sepintas ini kan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap putusan hakim, tapi tetap berpengaruh. Sehingga putusan hakim itu yang harus dijaga. Originalitas keputusan hakim itu harus dijaga. Siapapun, ini mungkin menjadi pembelajaran bagi kita bersama ya, lebih khusus teman-teman hakim dimanapun berada. Karena dalam kehidupan standar diperhatikan, apalagi ada sebuah konflik, apalagi nanti pada waktu pilpres atau pileg 2024. Semuanya akan fokus ke sana. Semoga hakim Mahkamah Konstitusi semakin baik, tidak dicederai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin semuanya berniat baik, tapi kalimat baik itu satu dengan lainnya mempunyai perspektif yang berbeda. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.